Jadi di video ini aku mau menjelaskan tentang perbandingan administrasi publik antara Indonesia dan Thailand. Yang pertama yaitu konteks administrasi di Indonesia. Administrasi diperkenalkan ke Indonesia pada saat zaman penjajahan Belanda. Selama 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama itu pula administrasi dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Pada masa ini, administrasi diartikan secara sempit yaitu sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai administrasi. Oleh karena itu, administrasi secara nyata berupa pengarsipan, ekspedisi, pengetikan surat menyurat, registrasi, dan heregasi yang kesemuanya bersifat tulis-menulis yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah clerical work. Selanjutnya, sejarah dan konteks administrasi di Thailand. Praktik administrasi publik di Thailand adalah produk dari proses evolusi yang panjang sejak setidaknya 800 tahun yang lalu. Ini adalah campuran dari 5 sistem administrasi publik yang dirancang oleh 5 master birokrasi Thailand, yaitu tuan ini adalah raja, elit militer, politisi, pengusaha besar, dan warga negara. Setiap master baru mencoba untuk menerapkan versinya sendiri dari administrasi publik. Warisan administrasi publik masa lalu dengan tradisi, budaya, dan nilai mereka sendiri tetap ada. Oleh karena itu, administrasi publik saat ini di Thailand memanifestasikan karakteristik dari kelima sistem administrasi publik. Desentralisasi dan pemerintahan lokal di Indonesia. Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah internalizing cost and benefit untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon desentralisasi. Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Desentralisasi dan pemerintahan lokal di Thailand. Desentralisasi di Thailand sangat terbatas. Di masa lalu, baik politisi maupun birokrat tidak mengizinkan pemerintahan lokal yang sebenarnya terjadi, karena kedua kelompok yang diuntungkan dari sistem negara terpusat yang ada. Osborne 1995 menemukan bahwa kekuatan masyarakat di Thailand terlalu lemah dan tidak signifikan untuk membuat tuntutan untuk pemerintahan lokal sendiri. Akibatnya, semua bentuk pemerintahan lokal di Thailand dikontrol ketat oleh pemerintahan pusat. Struktur semua bentuk organisasi pemerintah daerah sebelum tahun 1994 berasal dan dibentuk semata-mata oleh pemerintahan pusat. Etika publik dan korupsi di Thailand. Korupsi umumnya diakui sebagai masalah, bahkan penyakit di Thailand saat ini. Itu ada dalam berbagai bentuk. Beberapa mudah terlihat, yang lain lebih rahasia dan tidak mudah atau segera diidentifikasi. Korupsi berkisar dari korupsi kecil, yaitu korupsi kecil dalam hal suap kecil, hingga korupsi besar-besaran yang melibatkan uang dalam jumlah besar, seperti 10% sampai 30% dari biaya proyek tersedot, misalnya megaproyek infrastruktur. Etika publik dan korupsi di Indonesia. Dalam teori etika, korupsi berkaitan dengan etika individu yang berarti bahwa idealnya seorang yang mempunyai wewenang seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya dan penuh tanggung jawab. Etika individu mengacu pada norma moral yang dianut oleh seseorang sehingga menghasilkan tindakan atau sikap sesuai dengan apa yang dipercayai oleh masing-masing individu. Manajemen kinerja reformasi di Thailand. Reformasi manajemen kinerja di sektor publik Thailand pertama kali dibahas secara formal dalam Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional kelima 1982-1986. Urgensi peningkatan efisiensi dan efektivitas di sektor publik terlihat jelas setelah bukti menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sulit dilaksanakan tanpa reformasi administrasi dan manajemen kinerja. Sedangkan di Indonesia, manajemen kinerja instansi pemerintah Indonesia lahir dari semangat untuk menciptakan instansi pemerintahan yang profesional, berorientasi hasil, dan akuntabel melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen kinerja. Anggaran berbasis kinerja dan ukuran kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mendorong birokrasi menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien. Secara efektif berarti birokrasi memastikan aktivitas yang dibiayai anggaran negara berdaya guna dan berdampak pada target-target pembangunan. Sistem kepegawaian di Thailand. Layanan sipil Thailand terus berkembang melalui perjalanan 80 tahun dari Undang-Undang Layanan Sipil pertama pada tahun 1928 ke Undang-Undang Layanan Sipil yang baru diberlakukan tahun 2008. Undang-undang saat ini adalah amandemen besar pertama dalam hampir 20 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Sedangkan di Indonesia, sistem kepegawaian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 merupakan penyempurnaan atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Sistem kepegawaian yang dianut dalam pemerintahan adalah integrated system.